Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat datang pada video penjelasan tentang perancangan pembelajaran. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah terpilih menjadi peserta PPG SD dalam jabatan tahun 2021. Pada sesi perancangan pembelajaran ini, kita akan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan sesi demi sesi ataupun hari demi hari, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan apa yang akan dosen dan guru pamong lakukan di setiap harinya dari hari pertama sampai nanti hari ke-14. Saya akan awali dengan tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2021. Bapak Ibu yang telah berhasil lulus seleksi administrasi sudah melakukan konfirmasi kesediaan dan sudah melakukan lapor diri sehingga bisa ditetapkan menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini mungkin sudah melaksanakan ataupun sedang melaksanakan sesi pendalaman materi. Nah, sesi pendalaman materi yang nanti produknya berupa modul ataupun bahan ajar ataupun materi ajar yang Bapak Ibu susun dengan berbasiskan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ini nanti akan menjadi salah satu bahan yang bisa digunakan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, pada sesi pengembangan perangkat, kita bobotnya adalah 3 SKS yang akan kita selesaikan dalam kurun waktu 14 hari. Setelah perangkat ini selesai, nanti Bapak Ibu akan gunakan perangkat tersebut untuk uji komprehensif dan untuk PPL. Oke, jadi saling terkait antar satu sesi dengan sesi yang lain, terutama pada saat pengembangan perangkat. Oke, kemudian setelah sesi PPL selesai, kita akan lakukan KMPPG yang meliputi UKIN dan UB dengan total waktu yang dibutuhkan adalah 6 hari efektif. Bapak Ibu yang dinyatakan lulus akan mendapat gelar guru profesional yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat pendidik. Baik, mari kita lanjutkan dengan perbedaan sesi pengembangan perangkat pembelajaran tahun lalu dengan tahun ini. Oke, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 karena saya pikir Bapak Ibu adalah peserta yang beruntung, terutama dengan berbagai macam kemudahan dan pemotongan mekanisme yang kita dapatkan tahun ini. Terutama untuk perangkat pembelajaran yang dulu kita lakukan selama 20 hari efektif, kita padatkan menjadi 14 hari efektif dengan mengurangi beberapa bagian. Oke, bagian apa yang dikurangi? Oke, kita lihat pada baris ketiga. Kalau dulu ada 2 tahapan, yaitu pengembangan kemudian review. Kalau tahun ini hanya akan ada 1 tahapan yang terdiri dari perancangan pembelajaran. Jadi sesinya disebut sebagai sesi perancangan pembelajaran. Apa saja yang akan kita lakukan dalam 1 tahapan tersebut? Nah, di sini dijelaskan akan ada 5 kegiatan. Mulai dari identifikasi masalah, lalu rancangan kegiatan atau pembelajaran, kemudian peer teaching, kemudian refleksi dan RTL. Sehingga tidak ada kegiatan review perangkat secara terpisah. Kalau dulu reviewnya itu kurang lebih 8 hari Bapak Ibu. Oke, yang disusun apa saja? Yang disusun adalah 3 sheet perancangan pembelajaran. Bapak Ibu yang ada di teaching, baik itu bidang studi, PG PAUD ataupun PGSD, akan merancang 3 RPP, 3 bahan ajar, 3 LKPD, 3 media, dan 3 instrumen penilaian.
Selain itu, Bapak Ibu harus mengerjakan form yang ada di LMS. Ada 3 form di sana. Kemudian tugas dosen apa saja ya? Tugas dosennya adalah memberikan nilai pada form penilaian baik itu proses maupun kinerja. Selain itu, tugas dosen juga melakukan diskusi di LMS. Kemudian, selain 3 dosen yang akan diplot pada satu kelas, sehingga kalau satu kelas itu ada 30, maka nanti masing-masing kelompok diberikan kurang lebih 10 mahasiswa, satu kelompok diampu oleh satu dosen dan satu guru pamong. Oke, jadi kalau misalnya ada yang 33, 34, ya nanti jumlahnya menyesuaikan. Yang penting satu kelas besar itu akan dipecah menjadi 3 kelompok yang bagi nanti dari sistem. Nah, yang beda lagi dari pelaksanaan rancangan pembelajaran adalah modul pembelajaran yang digunakan kalau dulu tidak spesifik, jadi kita boleh bebas apa saja. Kalau yang sekarang hanya boleh problem based learning dan project based learning. Jadi misalnya Bapak Ibu nyusun perangkat 1 mau pakai PBL, perangkat 2 mau pakai PBL, yang perangkat ketiga harus PJBL. Atau perangkat 1 PJBL, perangkat 2 PBL, perangkat 3 PJBL. Yang penting kedua model ini dibawa ke 3 perangkat tersebut. Kemudian beban belajar dan waktu. Kita total beban belajarnya ada 4.800 menit. Kalau kita bagi per JP-nya itu 50 menit, kita total ada 96 JP. Dan dikonversi ke dalam hari, dapatnya 14 hari, Bapak Ibu. 14 harinya ngapain aja ya? Nah, 14 harinya, ini rasionalnya. Jadi kita nyusun perangkat. Intinya itu, perangkat yang seperti apa? Perangkat yang di dalamnya memuat hasil pendalaman materi kita. Bapak Ibu sudah membaca modul profesional ada 6, modul pedagogik ada 4, semuanya sudah masuk di kepala kita semua, itulah yang akan kita keluarkan dalam bentuk pengembangan perangkat. Nah, ada yang digarisbawahi, dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini harus menggunakan kerangka TPAJK, berbasis platform revolusi industri terkini, dan menerapkan model PPL dan PJPA. Kita lanjutkan. Tahapan yang akan dilakukan selama perancangan pembelajaran ada 5 ya. Identifikasi masalah dan rencana aksi, penyusunan dokumen perangkat, lanjut peer teaching, lanjut refleksi, lanjut rencana tindak lanjutnya. Oke. Hari pertama ngapain? Hari pertama adalah identifikasi masalah dan rencana aksi. Pertama, diawali dan diakhiri dengan VCON. VCON-nya minimal di awal 2 JP, di akhir 2 JP. Setelah itu dilanjut diskusi secara sinkron, baik itu chat maupun di forum diskusi, totalnya 7 JP sehari. Jadi ini hari pertama kita 7 JP sinkronus. Oke, aktivitas mahasiswanya ngapain? Mahasiswa melakukan observasi. Boleh menggunakan data-data yang sudah ada, boleh observasi langsung di kelasnya masing-masing. Yang penting mengobservasi untuk dijadikan dasar pertimbangan penyusunan perangkat. Baik, kemudian setelah itu mahasiswa melakukan analisis kompetensi dan capaian pembelajaran. Oke, cek AD, cek IPK-nya. Kira-kira materi apa yang akan dibuat untuk perangkatnya. Boleh konsultasi. Kemudian, tugas dosen dan guru pamong ngapain? Dosen dan guru pamong memberikan arahan dan bimbingan terhadap hasil identifikasi tersebut.
Kita lanjutkan di hari kedua, masih sama, identifikasi masalah dan rencana aksi. Tetapi, ini lebih ditekankan pada pencarian informasi, desain, gagasan, dan lain sebagainya yang dijadikan dasar untuk mendukung solusi dari masalah yang ditemukan. Misalnya, perangkat pembelajarannya kenapa kok pakai PBL? Oh, ada penelitian lain yang sudah pernah meneliti tentang kesuksesan PBL untuk pembelajaran tema ini misalnya. Atau materi IPA yang materi X misalnya. Ada dukungan-dukungan data seperti itu. Nah, Bapak Ibu boleh nanti hunting informasi dibantu oleh guru dan juga dosen. Nanti di hari kedua diharapkan sudah ada solusi yang kita sepakati bersama. Kemudian hari ketiga ngapain? Hari ketiga masih sama Bapak Ibu. Pada tahap identifikasi masalah, tetapi kita diharapkan semuanya sudah punya alternatif solusi. Mau merancang perangkat seperti apa untuk perangkat 1, 2, dan 3. Oke, ketiganya masih harus Vicon minimal 2 JP di awal, 2 JP di akhir, total sinkron 7 JP. Oke, lanjut hari keempat dan kelima, Bapak Ibu harus menyusun dokumen perangkat dokumen 1. Ya, dokumen 1 harus jadi selama 2 hari. Tetap masih ada Vicon 2 JP di awal, 2 JP di akhir, total 7 JP. Tugas dosen dan guru pamo ngapain? Kita memberi masukan kepada Bapak Ibu terkait aspek-aspek yang ada pada poin 3. Oke, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan di hari ke-6 dan ke-7. Bapak Ibu nyusun perangkat yang kedua. Hari ke-8 dan ke-9. Bapak Ibu nyusun perangkat yang ketiga. Tugas kami sebagai dosen dan guru pamo masih sama, yaitu memberi masukan berdasarkan aspek-aspek yang tadi ada pada poin 3. Lalu, setelah semua perangkatnya selesai, kita memilih salah satu perangkat untuk dilakukan per-teaching di hari ke-10 dan ke-11. Masing-masing mahasiswa melakukan 1 kali per-teaching selama maksimal 30 menit. Nanti video per-teachingnya akan kita berikan kepada Bapak Ibu untuk diedit. Nah, video yang diedit itu kurang lebih 10-15 menit ya, jangan banyak-banyak. Yang penting memuat kegiatan awal, inti, akhir. Nanti itulah yang akan dijadikan produk untuk per-teaching. Setelah itu, hari ke-12 kita lakukan refleksi. Apa saja yang kurang, apa saja kelebihannya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan perangkat, pengembangan perangkat itu memberikan pengetahuan atau keterampilan yang seperti apa pada Bapak Ibu. Oke, hasil refleksinya itulah yang akan kita gunakan untuk merancang rencana tindak lanjut. Ya, mau ngapain ini dengan perangkatnya setelah ini, begitu. Oke, kemudian nah ini mungkin tidak perlu ya, tapi bolehlah sedikit ya. Jadi intinya satu kelompok nanti diampu oleh satu kelompok diampu oleh 1 dosen dan juga 1 guru pamong dengan kualifikasi yang sangat-sangat luar biasa tinggi. Ya, jadi kami itu dosen dan guru pamong dipilih benar-benar kualifikasinya tinggi untuk PPG ini. Ya, harus S2, harus jabatan akademik lektor, harus sudah bersertifikat. Kalau guru pamong itu minimal harus guru madya. Jadi semuanya yang mengajar Bapak Ibu itu kualifikasi dan juga kualifikasi pendidikan, jabatan, dan kompetensinya sudah tidak bisa diragukan lagi. Kemudian ini salah satu lembar kerja untuk identifikasi, nanti Bapak Ibu yang mengerjakan ini. Data observasinya apa, masalahnya apa, rumusannya apa, rencana aksi apa, lalu keterangan. Ini diisi oleh mahasiswa. Oke, dosen dan guru pamong nanti akan menilai. Kemudian ini lembar observasi pelaksanaan per-teaching. Ini saling menilai. Jadi mahasiswa satu menilai mahasiswa yang lain. Jadi satu orang mahasiswa, misalnya saya yang maju, saya akan mendapat sekian banyak masukan dari teman. Kalau anggota saya ada 10, berarti saya mendapat 9 masukan dari teman lain secara kualitatif. Oke. Kemudian kita lanjutkan ini LK 2.3 yang refleksi. Ini juga diisi oleh mahasiswa terhadap dirinya sendiri.
Ada 3 itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk panduan proyeknya ya. Nah, ini sudah saya jelaskan pula bahwa RPP yang disusun adalah harus RPP daring atau luring, tapi sebaiknya semua daring. Misalnya daring atau ada luringnya itu berarti blended. Ya, kenapa? Karena tadi harus syaratnya adalah perangkatnya menggunakan platform kekinian gitu. Jadi mau nggak mau harus online. Oke, kemudian tagihan kerjanya tadi ada 3 LK tadi nggih. Lalu video hasil rekaman peer teaching, kemudian ada 3 dokumen perangkat. Jadi banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 7. Ada 7 poin. 3 perangkat, 1 video hasil rekaman peer teaching yang diedit, ada 3 LK. Oke, ini kriteria penilaiannya. Bapak Ibu akan dinilai secara proses yang poin 1 dan juga secara produk yang poin 2. Maka berikan kesempatan kami menilai semaksimal mungkin dengan cara Bapak Ibu juga berusaha semaksimal mungkin. Baik, kemudian ini kriteria dan rubrik penilaian. Jadi satu-satu begini Bapak Ibu ya, kita menilai peer teaching itu tidak asal gelondongan aja gitu ya, tiba-tiba 100 itu enggak. Ada skala per masing-masing. Nah, Bapak Ibu nanti pelajari ya 1 sampai 25 ini, kemudian diterapkan tuh waktu ngajar. Saya sudah belum ya poin 1? Saya sudah belum ya menutup pembelajaran dengan baik poin 25 seperti itu. Oke, ini besok untuk ujian komprehensif. Nanti silahkan Bapak Ibu untuk ujian komprehensif bisa menyaksikan video saya tentang persiapan ujian kompre. Ya, poin 1 sampai 5 juga akan saya jelaskan di sana. Baik, nampaknya informasi yang saya berikan cukup untuk memberikan bekal kepada Bapak Ibu dalam melaksanakan sesi perancangan perangkat pembelajaran untuk PPG dalam jabatan 2021 khususnya bagi Prodi PGSD. Saya ucapkan selamat untuk melaksanakan sesi berikutnya. Semoga Bapak Ibu juga tetap terjaga semangatnya, tetap terjaga kesehatannya, agar seluruh tagihan yang diminta bisa dilaksanakan dengan nyaman, bisa dikerjakan dengan maksimal, dan insya Allah hasilnya juga bisa maksimal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.